Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita boleh berjumpa lagi melalui firman Tuhan kita pada kali ini. Kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Di sana dikatakan Kristus meninggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Nah, pertanyaannya adalah teladan apa yang harus kita ikuti? Jejak apa yang sudah Dia tinggalkan bagi kita, yang Kristus sudah tinggalkan bagi kita untuk kita ikuti? Untuk mengetahuinya, kita akan membaca dari bagian pertama perikop ini. Perikop ini berbicara tentang penderitaan Kristus sebagai teladan. Nah, mari kita mulai dari ayat 18. Kita mundur di ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Jadi teladan yang pertama yang harus kita ikuti dari jejak Tuhan Yesus Kristus yang sudah Dia berikan kepada kita, yaitu tunduk pada atasan tanpa syarat. Jadi ini ditujukan lebih khusus kepada hamba-hamba. Di sana dikatakan bahwa tunduklah kepada atasanmu, baik yang ramah maupun yang bengis. Nah, teladan ini yang Tuhan Kristus sudah tunjukkan kepada kita juga. Bagaimana Dia tunduk pada kehendak Bapa. Suatu ketika Dia berdoa di Taman Getsemani, di sana Dia berkata bahwa kalau bisa, lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi Dia katakan lagi, biarlah kehendakmu yang terjadi. Dia tunduk pada otoritas Allah Bapa. Dia yang tidak bersalah harus dijadikan bersalah. Dia yang tidak berdosa harus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa umat manusia. Jadi Dia harus tunduk kepada Allah Bapa sekalipun Dia menghadapi situasi yang tidak baik bagi Dia. Teladan yang kedua yang harus kita ikuti dari Kristus ialah sabar menanggung derita. Di ayat 19 dikatakan seperti ini, "Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung." Kristus yang tadinya tidak bersalah, tidak berdosa, tetapi Dia harus rela menanggung segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat, yang manusia perbuat, yang seharusnya bukan Dia yang tanggung, bukan Dia yang bersalah, tetapi Dia sabar menanggungnya. Dia harus sabar sampai puncaknya. Dia mati di atas kayu salib. Dia menyelesaikan semua pekerjaannya. Dia sabar menanggung semua penderitaan, penganiayaan, penghinaan, cemoohan yang dilakukan kepada Dia. Sekalipun Dia tidak berbuat sedikit pun satu kesalahan, Dia taat sampai Dia mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dua jejak yang Tuhan sudah tinggalkan kepada kita untuk kita ikuti. Yang pertama, harus taat tanpa syarat kepada atasan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, entah itu pendeta, gembala kita, pimpinan kita dalam gereja. Baik dia ramah maupun tidak ramah, kita harus taat kepadanya. Kita tetap harus bersikap baik dan hidup di dalam kebenaran. Sekalipun atasan kita tidak hidup di dalam kebenaran, tetapi kitalah yang tetap hidup di dalam kebenaran. Dan yang kedua, teladan yang Tuhan Yesus sudah tinggalkan jejaknya bagi kita, yaitu sabar dalam menanggung derita. Dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, ada banyak pergumulan, penderitaan yang harus kita lalui. Mari kita sabar untuk menanggung derita itu. Tujuan dari jejak yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita teladani, yaitu untuk membentuk karakter kita. Pimpinan yang baik, pimpinan yang bengis, Tuhan pakai membentuk karakter kerohanian kita. Memakai penderitaan, Dia memakai kesusahan juga untuk menguji ketahanan kita di dalam kita beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada satu contoh lagi kalau kita melihat perjalanan umat Israel. Tuhan Allah memilih mereka melalui jalan yang begitu lama, berliku-liku di padang gurun. Di awal perjalanan mereka tidak mau, mereka bersungut-sungut untuk melalui jalan itu.
Allah memilih jalan yang mereka tidak mau untuk lalui, yang tidak mengenakan bagi mereka. Itulah jalan yang Allah pilih bagi umatnya Israel pada waktu itu. Jalan yang tidak mengenakan bagi mereka. Tujuannya ialah untuk membentuk karakter mereka. Demikian juga bagi kita, Allah memakai semua itu untuk membentuk karakter kita, membentuk kerohanian kita. Dan percayalah bahwa kalau kita tetap benar, walaupun kita diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak benar, percayalah Allah menyediakan berkat bagi kita. Barang siapa yang berhasil melalui fase ini, berhasil melalui ujian ini, berhasil melalui pembentukan karakter ini, bahwa Allah menyediakan berkatnya yang besar bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita jadikan penderitaan Kristus sebagai teladan bagi kehidupan kita, supaya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.